Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak soleh-soleh yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Ustazah Umi. Kali ini Ustazah Umi akan mengajak anak soleh-solehah semua yang ada di rumah untuk mendengarkan kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama, siapa yang tahu kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abdul Muthalib. Kenapa ya diberi nama Abdul Muthalib? Terus siapa juga ya yang memberi nama Abdul Muthalib? Yang memberi nama Abdul Muthalib adalah ibunya, yaitu yang bernama Syaibah. Kenapa ya kok diberi nama Abdul Muthalib? Karena ketika lahir Abdul Muthalib itu rambutnya sudah beruban. Coba anak-anak ketika lahir tanya sama mamanya, rambutnya sudah keluar ubannya apa belum? Tapi belum ya. Abdul Muthalib itu berbeda. Ketika dia dilahirkan sudah beruban, akhirnya Syaibah memberinya nama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu lahir dan tinggal di kota Madinah hingga usia 10 tahun. Ketika usia 10 tahun, Syaibah mengajaknya tinggal di kota Mekah hingga Abdul Muthalib wafat. Ketika pindah di kota Mekah, Abdul Muthalib banyak sekali pekerjaannya. Di antaranya adalah sebagai peternak unta. Untanya sangat banyak sekali hingga tidak bisa dihitung. Terus selain berternak, Abdul Muthalib mengajak putranya yang bernama Haris untuk menggali sumur Zam-Zam. Karena Abdul Muthalib pernah dapat cerita dari kakek-kakeknya kalau di sekitar kota Mekah ada yang bernama sumur. Sumurnya itu namanya sumur Zam-Zam. Ada yang tahu nggak Zam-Zam itu apa ya? Zam-Zam itu adalah sumber air yang ada di kota Mekah yang muncul dari telapak kaki Nabi Ismail ketika Nabi Ismail tinggal pertama kali di kota Mekah. Setelah menggali sumur, akhirnya sumur itu ada sampai sekarang. Semua jamaah haji yang ada di kota Mekah bisa membawa pulang air Zam-Zam. Dan bagi anak-anak ayah bunda yang pernah ziarah ke saudara-saudara yang habis pulang haji, pasti akan dibawakan, akan diberi air minum berupa air Zam-Zam. Itu berkat jasa dari Abdul Muthalib kakek Rasulullah. Setelah di samping menggali air Zam-Zam, kakek Rasulullah juga pernah menemui seorang raja yang kejam, yang memiliki pasukan tentara bergajah. Pasukan gajah yang dipimpinnya itu ingin menghancurkan Ka'bah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan dilahirkan. Abdul Muthalib tidak takut sama sekali. Dia mendatangi Abraha dan pasukan bergajahnya. Kenapa ya Abdul Muthalib mau mendatangi Abraha? Karena ratusan unta milik Abdul Muthalib akan dirampas
diambil oleh Raja Abraha, pemilik tentara bergajah tersebut. Abdul Muthalib marah dan menemui Raja Abraha. "Hai Abraha, kenapa kau mengambil unta-untaku?" Dan jawab Abraha, "Karena aku ingin menghancurkan Ka'bah." "Kalau kau ingin menghancurkan Ka'bah, silahkan kau hancurkan Ka'bah, karena Ka'bah bukan milikku. Tapi unta-unta itu adalah milikku. Aku kesini hanya ingin mengambil unta milikku yang sudah engkau rampas. Kalau kau ingin menghancurkan Ka'bah, silahkan. Ka'bah itu bukan milikku. Biarlah Ka'bah dijaga oleh pemiliknya." Siapa yang tahu pemiliknya Ka'bah? Ka'bah itu bukan milik orang Arab. Siapa ya pemilik Ka'bah? Ada yang tahu? Pemilik Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah membuktikannya dengan menjaganya. Dia turunkan burung-burung untuk menghancurkan pasukan bergajah. Burung apa yang? Ayo, ada yang tahu burungnya burung apa ya? Burung ababil. Burung ababil menghancurkan pasukan bergajah milik Raja Abraha. Akhirnya kota Mekah dan Ka'bah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama tinggal di kota Mekah, selain menggali sumur dan beternak, Abdul Muthalib juga seorang pengasuh. Pengasuh siapa ya Abdul Muthalib itu? Pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ibunda tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aminah, meninggal dunia, maka Abdul Muthalib sebagai pengasuhnya. Dia pakai sekaligus pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ibunya meninggal. Nah, begitulah kisah tentang Abdul Muthalib kakek Rasulullah. Abdul Muthalib sangat menyayangi Rasulullah, melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Demikian kisah tentang Abdul Muthalib dari Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.